Halo guys. Perkenalkan, nama saya Geralda Andika. Saya Paskalis Arima Pratama. Saya Emrehan Dwi Satrio. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan membahas kabinet dari Bapak B.J. Habibie, yaitu Kabinet Reformasi Pembangunan. Nah, ayo guys kita saksikan video interaktifnya. Ayo. Kalian tahu nggak sih, Kabinet Reformasi Pembangunan adalah kabinet yang dibentuk oleh Bapak B.J. Habibie pada tahun 1998 sampai 1999 setelah pengunduran diri Presiden Soeharto. Kabinet ini bertugas untuk mengelola masa transisi politik dan ekonomi pasca Orde Baru. Selanjutnya, kita akan membahas program kerja dan kebijakan pada Kabinet Reformasi Pembangunan. Yang pertama, pada bidang politik, yaitu reformasi demokrasi, melaksanakan pemilu yang lebih demokratis pada tahun 1999 dan menghapuskan asas tunggal Pancasila bagi partai politik untuk mendorong kebebasan berpolitik, memberikan kebebasan pers dan mencabut pembatasan media massa, serta mendorong kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat. Lalu selanjutnya, desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu menyusun undang-undang untuk memperluas otonomi daerah guna mengurangi sentralisasi kekuasaan di pemerintahan pusat. Selanjutnya, pada bidang ekonomi. Yang pertama, pemulihan ekonomi pasca krisis 1998, yaitu menerapkan reformasi ekonomi yang diawasi oleh IMF atau International Monetary Fund untuk memulihkan stabilitas ekonomi. Yang kedua, melakukan rekapitalisasi perbankan dan restrukturisasi utang melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Dan yang ketiga, menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Lalu ada privatisasi dan deregulasi, yaitu mengurangi monopoli ekonomi dan membuka peluang bagi sektor swasta untuk berkembang dan mengurangi subsidi terhadap sektor tertentu untuk mengurangi beban anggaran negara. Nah, ada sosial. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat, menyalurkan dana bantuan sosial untuk masyarakat miskin akibat krisis ekonomi. Yang ketiga ada memberikan program jaringan pengamanan sosial untuk membantu sektor pendidikan, kesehatan, dan pangan. Lalu ada reformasi pendidikan, yaitu menekankan pendidikan sebagai sarana pembangunan manusia. Lalu ada meningkatkan akses pendidikan terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang keempat ada budaya, yang dimana ada kebebasan ekspresi budaya, mendorong kebebasan dalam seni budaya yang sampai dibatasi pada era sebelumnya, menjaga keberagaman budaya dalam rangka membangun persatuan nasional. Lalu ada pelestarian kebudayaan lokal, mendukung pelestarian budaya tradisional untuk memperkuat dengan nasional di tengah arus globalisasi. Nah, lalu apa sih keberhasilan program Kabinet Reformasi Pembangunan? Yang pertama ada pada bidang politik, yaitu pemilu 1999 yang demokratis, pemilu pertama yang bebas, jujur dan adil setelah Orde Baru, berhasil dilaksanakan membuka jalan bagi sistem politik multipartai. Lalu yang kedua ada kebebasan pers dan berpendapat. Pemerintah mencabut segala regulasi yang membatasi pers, memungkinkan ketidakbebasan media dan masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya. Ya, pencabutan dui fungsi ABRI, yaitu mengurangi dominasi militer dalam politik dengan memisahkan peran militer dari kepolisian. Lalu ada otonomi daerah. Awal dari desentralisasi kekuasaan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Lalu keberhasilan berikutnya ada pada bidang ekonomi, yang dimana stabilisasi rupiah dan nilai tukar rupiah yang sempat anjlok waktu itu akibat krisis moneter berhasil distabilkan meskipun dengan bantuan IMF. Lalu ada restrukturisasi perbankan melalui Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Perbankan yang terdampak krisis mulai dipulihkan.
Lalu ada program Jaringan Pengamanan Sosial atau JPS, yang dimana bantuan sosial bagi masyarakat miskin membantu meringankan dampak krisis ekonomi. Lalu, bidang ketiga ada bidang sosial dan budaya, yang dimana kemajuannya yaitu pengakuan HAM dan penyelesaian konflik. Pemerintah mulai memperhatikan isu pelanggaran HAM, termasuk pembebasan tahanan politik. Konflik di beberapa daerah seperti Aceh mulai ditangani. Lalu ada kebebasan berbudaya. Masyarakat diberi ruang untuk berekspresi secara bebas dalam seni, budaya, dan tradisi. Nah, setelah ada keberhasilan dalam Kabinet Reformasi Pembangunan, ada pula hambatan dalam bidang tersebut, yaitu bidang politik, yang terjadi konflik sosial yang meluas. Nah, konflik terjadi di Maluku dan di Kalimantan dan Timur-Timur, yang memburuk dan menunjukkan lemahnya kontrol pemerintahan. Selanjutnya ada transisi yang belum stabil, reformasi politik terhadap referensi dari elit politik yang lama masih memiliki kekuasaan. Selanjutnya ada tantangan implementasi otonomi daerah. Desentralisasi belum berjalan optimal karena kurangnya persiapan pemerintahan daerah dalam mengelola otonomi. Selanjutnya bidang ekonomi. Adanya ketergantungan pada IMF. Reformasi ekonomi sangat bergantung pada pinjaman dan pengawasan IMF, sehingga kebijakan sering mengikuti kepentingan luar negeri. Nah, selanjutnya ada privatisasi BUMN. Upaya memprivatisasi memicu kritik karena dianggap menjual aset negara kepada pihak asing. Dan selanjutnya ketimpangan ekonomi. Pemulihan ekonomi berjalan lambat sehingga ketimpangan ekonomi tetap tinggi. Nah, selanjutnya bidang sosial dan budaya. Terjadinya peningkatan pengangguran akibat krisis ekonomi dan banyaknya perusahaan tutup sehingga pengangguran meningkat tajam. Dan selanjutnya konflik multikular. Konflik antar kelompok etnis dan agama semakin tajam akibat lemahnya peran pemerintah dan dalam menjaga harmoni sosial.